Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami beranggotakan 6 orang, yaitu Rizda, Hairun Najwa, Muhammad Salihuddin, Muhammad Ilham, Muhammad Rizky Padilla, dan Hesti Normayanti. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi perkembangan TIK dan aplikasinya untuk anak SD selama pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan nomor induk mahasiswa 201012521003. Saya dari kelas 1E PGSD, saya dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian teknologi dan informasi komunikasi. A. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. TIK adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu. Pendapat lain menyebutkan definisi TIK adalah hasil rekayasa manusia dalam melakukan proses penyampaian informasi dan ide atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan cara yang lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Dengan kata lain, TIK merupakan semua teknologi yang berkaitan dengan peralatan teknis untuk memproses dan menyalurkan suatu informasi. Dalam hal ini, TIK melibatkan teknologi, rekayasa, dan teknik tertentu dalam mengendalikan, memproses, dan menggunakan informasi, serta hubungan antara manusia dengan perangkat komputer dalam berbagai kegiatan, baik itu sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Dari penjelasan definisinya, terdapat dua aspek yang terdapat dalam TIK, yaitu 1. Teknologi informasi, 2. Teknologi komunikasi. Next. Perkenalkan, nama saya Hairun Najwa dengan NIM 20101253200002. Yang B ada fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Adapun beberapa fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan manusia antara lain, yang pertama ada fungsi capture. Jadi capture ini memiliki peran sebagai alat untuk menangkap informasi dari berbagai sumber. Yang kedua ada fungsi processing. Dalam hal ini teknologi informasi komunikasi dapat berupa gabungan dari beberapa rangkaian aktivitas. Dan yang ketiga ada fungsi dari generating. Teknologi informasi dan komunikasi dapat berperan sebagai alat untuk mengelola informasi menjadi lebih terarah sehingga lebih mudah dimengerti. Dan yang keempat ada fungsi strong. Teknologi informasi komunikasi juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan atau merekam informasi dan data ke dalam media tertentu, sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu. Yang kelima ada fungsi retrieval. Dengan adanya teknologi informasi komunikasi, maka manusia bisa menelusuri, menyalin, dan membuka kembali data atau informasi lama yang pernah disimpan di sebuah media penyimpanan. Yang keenam ada fungsi transmission. Teknologi informasi komunikasi juga memiliki fungsi sebagai alat untuk mengirim data atau informasi digital dengan menggunakan perangkat komputer sebagai medianya. Kemudian yang C, manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Ada 5 manfaat utama teknologi informasi dan komunikasi bagi manusia. Yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi. Seperti halnya saat ini, berkomunikasi sudah menggunakan email, ponsel, dan media sosial. Kemudian yang kedua, mempermudah proses ajar mengajar. Di sini banyak digantikan oleh internet yang dapat mengakses informasi dari artikel, website, e-book, video, dan bentuk informasi lainnya dengan mudah seperti pembelajaran pada saat ini. Yang ketiga ada media bertukar informasi. Dengan teknologi informasi dan komunikasi, manusia memiliki kemudahan dalam mengakses informasi, baik melalui perangkat mobil maupun komputer. Selain itu, pengguna internet pun dapat saling bertukar informasi satu sama lainnya, sehingga masing-masing orang dapat menambah pengetahuan.
Yang keempat, tentunya menghemat biaya. Berbagai informasi dapat diakses secara gratis dan berkomunikasi dengan orang lain pun menjadi lebih murah dengan menggunakan internet maupun mobil atau komputer. Yang kelima, untuk meningkatkan produktivitas. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan produktivitas sangat dirasakan oleh masyarakat secara umum. Sebagai contoh, para pekerja dapat mengirimkan hasil pekerjaannya kepada atasan, bisa melalui email, di mana prosesnya lebih cepat dan aman. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salihuddin, NIM 20101253100010. D. Tujuan teknologi informasi dan komunikasi. Menyadarkan kita akan potensi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus berubah sehingga termotivasi untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat. B. Kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan TIK sehingga bisa melaksanakan dan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri dan lebih percaya diri. C. Mengembangkan kompetensi kita dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kegiatan belajar, bekerja, dan berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. D. Mengembangkan kemampuan belajar berbasis TIK sehingga proses pembelajaran dapat lebih optimal, menarik, dan mendorong kita lebih terampil dalam berkomunikasi, terampil berorganisasi informasi, dan terbiasa bekerja sama. E. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri, berinisiatif, inovatif, kreatif, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembelajaran, bekerja, dan pemecah masalah sehari-hari. E. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Seiring dengan berjalannya perkembangan zaman yang semakin modern, perkembangan teknologi dan komunikasi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Jika kita melihat pada 5 atau 10 tahun yang lalu, di mana penggunaan teknologi masih sangat terbatas. Pada era digital seperti sekarang ini, masyarakat dari seluruh elemen dapat menikmati segala bentuk kemudahan yang ditawarkan oleh media tanpa adanya batasan. Baik, pada set selanjutnya terdapat sebuah gambar, yaitu gambar pertumbuhan pengguna internet di Indonesia. Pada tahun 2014, Indonesia menempati urutan ke-8 di dunia sebagai pengguna internet dengan jumlah pengguna yang mencapai 82 juta, dan pada tahun 2015 diperkirakan akan mencapai 100 juta masyarakat Indonesia yang mengakses internet. Dari jumlah pengguna internet tersebut, 80% diantaranya adalah remaja berusia 15-19 tahun. Sayangnya, perkembangan internet yang cukup pesat di Indonesia kurang didukung oleh infrastruktur yang ada. Kecepatan akses internet di Indonesia hanya sebesar 4,1 Mbps. Jika disandingkan dengan negara yang tergabung dalam ASEAN seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam, Indonesia bertengger pada urutan 3 terbawah seperti disajikan pada gambar berikutnya, yaitu kecepatan internet di Indonesia pada tahun 2014. Bisa kalian lihat pada gambar, sekalipun Indonesia masih harus berpuas diri dengan menempati posisi ke-7, tetapi pemerintah dan sejumlah pihak swasta terus berupaya dan berkomitmen dalam mengembangkan infrastruktur dan penyetaraan internet di Indonesia. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 4 juga menyebutkan bahwa teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Lebih lanjut, pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi, kewajiban pelayanan universal atau Universal Service Obligation atau KPU-USO adalah kewajibannya dibebankan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk berkontribusi menyediakan aksesibilitas di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi.
Aksesibilitas di atas disediakan atas penyelenggara ke jaringan tetap lokal dan terintegrasi ke sentral lokal penyelenggaraan yang bersangkutan atau Puslitbang SDPPI 2012. Untuk membangun infrastruktur internet, pemerintah sudah mengembangkan dengan menggunakan dana dari kewajiban pelayanan universal atau Universal Service Obligation USO melalui berbagai program, diantaranya program Desa Berdering atau sebagai langkah awal, Pusat Layanan Internet Kecamatan PLIK, Mobile PLIK, dan Internet dan Indonesia Internet Exchange. Selanjutnya yaitu perkembangan TIK dalam bidang pendidikan di Indonesia. Pengembangan situs informasi dan pendidikan di Indonesia dimulai pada tahun 1998 di mana Pusat Teknologi Komunikasi dan Informasi atau Pustekkom yang ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud merilis bahan belajar berbantuan komputer dalam bentuk CD interaktif untuk SMA dan SMK. Software ini telah beberapa kali diuji cobakan kepada murid dan guru di sejumlah sekolah dan telah mendapatkan tanggapan yang positif. Pada tahun 2000, Pustekkom mengembangkan situs informasi pendidikannya disebut Layanan Pendidikan atau Lipnas. Antara tahun 2001-2003, Pustekkom telah menyelenggarakan serangkaian seminar dan lokakarya tentang pemanfaatan TIK untuk pendidikan di seluruh Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari seminar dan lokakarya tersebut, telah dikembangkan situs Edukasinet yang untuk sementara berisi bahan belajar online bagi siswa atau siswi sekolah dasar hingga menengah. Seiring dengan penyempurnaan situs Edukasinet tersebut, pada Juli 2006 Kemendikbud meluncurkan portal yang bernama Jejaring Pendidikan Nasional atau Jakdirnas. Situs ini dimaksudkan untuk menghubungkan antara institusi dan komunitas pendidikan se-Indonesia. Jardiknas merupakan salah satu program strategis pengembangan TIK untuk dunia pendidikan di Indonesia. Melalui infrastruktur jaringan online, Jardiknas diharapkan dapat mempercepat pengembangan integrasi TIK pada program pemerintah sektor pendidikan untuk kemajuan pendidikan Indonesia saat ini dan masa depan. Sejalan dengan program Jakdirnas tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Dikti-Depdiknas juga turut mengembangkan infrastruktur jaringan skala nasional khusus antara perguruan tinggi yang disebut INHEREN atau Indonesian Higher Education Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi penerapan pembelajaran TIK kepada anak SD selama pandemi COVID-19. Aplikasi pengelolaan pembelajaran sering juga disebut sebagai Learning Management System adalah program komputer yang dibangun untuk melayani pembelajaran berbasis TIK berdasarkan aturan tata kelola yang ditetapkan. Program komputer yang dimaksud juga hanya mengelola konten pembelajaran, tetapi termasuk juga alur kerja, workflow, proses pembelajaran, rekam jejak, track record, aktivitas belajar peserta didik, dan rekam jejak hasil belajar peserta didik. Konten digital based content dapat dibuat sendiri oleh pendidik atau diperoleh dari internet dan sumber-sumber sah lainnya. Salah satu faktor dominan dalam pembelajaran berbasis TIK adalah keberadaan konten pembelajaran digital atau disebut konten digital. Konten digital pada dasarnya adalah digitalisasi bahan ajar yang digunakan guru dalam pembelajaran tatap muka maupun tidak. Berbagai format digital telah dikembangkan, tidak ada paksaan untuk menggunakan salah satu format yang ada. Bahkan, sekolah dapat mengkombinasikan bentuk format digital yang akan digunakan dalam konten digital mereka. Format digital yang dapat digunakan berupa Xbox, audiobook, animasi, video pembelajaran, Google Meet, Zoom, dan sebagainya. Untuk menjaga keberlangsungan
Sustainability fungsi konten pembelajaran digital. Aplikasi penerapan pembelajaran TIK digunakan konten digital kepada anak SD ketika pandemi COVID-19 sangat membantu dan menjadi solusi yang tepat sehingga pembelajaran siswa tingkat SD tidak terhambat. Meski saat situasi yang tidak kondusif pada saat pandemi seperti sekarang, tentunya penggunaan aplikasi berbasis digital tersebut juga melibatkan kerjasama dari orang tua murid untuk membantu membimbing dan mengawasi anak-anak, sehingga pembelajaran selama pandemi COVID-19 dapat berjalan dengan baik. Dampak positif dan dampak negatif TIK bagi anak SD ketika pandemi COVID-19. Dampak positif pertama, tetap berjalannya pembelajaran dengan sistem dalam jaringan atau daring. Interaksi orang tua dan anak menjadi lebih intens selama pembelajaran dalam jaringan. Aplikasi TIK semakin berkembang pesat dalam bidang pendidikan, memberikan informasi yang dapat mempermudah anak dalam melakukan suatu aktivitas. Semakin bertambahnya wawasan dan ilmu pengetahuan anak dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi. Dampak negatif, anak merasa cepat bosan dalam belajar karena tidak dapat bertemu dengan teman-temannya. Sebagian anak mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Hambatan koneksi jaringan dapat berpengaruh dalam pembelajaran daring. Anak-anak akan mengalami gangguan penglihatan pada usia dini karena terlalu sering menatap layar gadget. Anak-anak sekolah dasar akan cenderung bersikap individualis karena mereka lebih senang bermain dengan gadget. Demikian hasil dari presentasi kami kelompok 3. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian presentasi kami tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.